Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Khairul Khafifah, NIM 205231194 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan memenuhi tugas Islam Budaya Jawa yang akan membahas tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 tentang terbelahnya tanah Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda yang biasa disebut VOC. Pada tanggal 13 Februari 1755, nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredamkan api konflik. Kemudian ia mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tetapi, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran. Sejak saat itulah pecah perang Mangkubumen yang melibatkan banyak prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Hal tersebut mendorong gubernur dari VOC untuk Jawa Utara bernama Nokolas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya, ia secara tertutup melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Harting menyepakati keinginan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa di Tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kemudian pernyataan itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC yang bernama Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal naik tatanya Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalangga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah, hal tersebut menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pembagiannya itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Solo dan Kerajaan Jogja. Sementara itu,
Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Misesa Senapati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini di kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813, Kasultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.